Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan chapter 12 tentang Managing Relationship and Building Loyalty. Dan di sini ada saya sendiri, Anissa Nur Santoso, dan teman saya Dinda Haryati, Dian Ameta Purnamasari, dan Surya Chandra. Nah, yang pertama ada the search for customer loyalty. Kenapa sih perusahaan itu harus mencari loyalitas customer? Karena customer yang loyal itu juga akan mempengaruhi profit si perusahaan, dan juga menargetkan customer sehingga customer bisa loyal kepada perusahaan kita itu merupakan inti dari perusahaan yang sukses. Karena loyalitas customer itu merupakan tanda kesuksesan si perusahaan. Nah, loyalitas dalam konteks bisnis ini dideskripsikan sebagai keinginan customer untuk melakukan pembelian secara berkelanjutan dari sebuah perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Dan juga nggak hanya membeli produk atau jasa si perusahaan, tapi si customer ini juga ikut merekomendasikan perusahaan tersebut kepada orang-orang yang mereka kenal, seperti kepada teman, rekan kerja, ataupun ke keluarga. Nah, customer loyalty ini nggak hanya berarti perilaku si customer tersebut, tapi itu juga termasuk preferensi, kesukaan, dan juga minat dari yang masa yang akan datang. Kayak contohnya misalkan saya ini merupakan customer yang loyal pada beberapa perusahaan jasa seperti banking service dan juga internet service provider gitu. Jadi customer yang loyal itu akan sangat penting untuk perusahaan tersebut gitu loh. Nah, selanjutnya ada how much profit a customer generates over time. Ada studi yang udah pernah dipelajari, ada studi yang udah pernah dilaksanakan, yaitu kalau misalkan customer itu semakin loyal terhadap perusahaan, maka customer itu akan semakin menguntungkan kepada perusahaan tersebut gitu loh. Karena ada beberapa faktor gitu. Nah, di sini ada indeks dari 5 tahun dari beberapa industri perusahaan yang menunjukkan bahwa customer yang loyal itu membawa profit kepada perusahaan tersebut. Contohnya ada di industri credit card, lalu ada di industri laundry, ada di industri distribusi, dan juga auto service. Dan juga banyak banget dari internet service provider juga itu merupakan salah satu perusahaan jasa yang mana memiliki banyak customer yang loyal. Nah, selanjutnya, customer become more profitable the longer they remain with a firm. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu, customer menjadi sangat menguntungkan semakin lama mereka stay pada perusahaan tersebut, semakin lama mereka loyal terhadap perusahaan tersebut. Kenapa? Karena ada 4 faktor. Yang pertama ada profit derived from increased purchase. Karena semakin lama itu kan kebutuhan manusia semakin banyak. Seperti misalkan semakin lama penghasilan manusia itu tuh semakin meningkat gitu loh, dan anggota keluarga pun menjadi semakin banyak, dan itu membuat kebutuhan si customer itu semakin banyak, maka mereka akan otomatis menambah kuantitas pembelian mereka dari pembelian yang sebelumnya. Nah, ini kan berarti kan membawa peningkatan penjualan dan profit kepada perusahaan tersebut gitu. Nah, yang kedua ada profit from reduced operating cost. Jadi di sini tuh contohnya kayak kalau misalkan customer udah lama dan udah terbiasa menggunakan service dari perusahaan ini, maka mereka akan semakin terbiasa, dan mereka udah diem aja gitu loh, kayak udah terbiasa menggunakan, udah jarang komplain. Kalau misalkan emang nggak ada hal-hal yang bisa yang error ataupun yang emang perlu dikomplain ya. Jadi ini tuh akan mengurangi operating cost si perusahaan. Kayak misalkan kalau misalkan saya udah lama nih, udah sekitar 5-7 tahun menggunakan WiFi dari salah satu internet service provider. Nah, saya cuma pakai aja, nggak ada komplain. Emang kecuali kalau misalkan emang ada kerusakan yang butuh untuk teknisi datang gitu. Jadi itu akan sangat mengurangi operating cost karena adanya keterbiasaan dan pengalaman si pengguna karena dia udah terbiasa menggunakan service tersebut gitu.
Lalu yang ketiga ada profit from referral to other customer. Nah, ini contohnya itu kayak yang pertama. Jadi kalau customer yang loyal itu dia nggak hanya membeli produk dari perusahaan, melainkan dia itu juga ikut merekomendasikan, mereka tuh ikut ngomongin hal-hal yang positif terkait produk atau jasa yang dibeli dari perusahaan tersebut. Kayak misalkan ada positive word of mouth, misalkan saya nge-share di Instastory atau di Twitter tentang merekomendasikan gitu, menceritakan tentang pengalaman saya menggunakan servis ini, servis dari perusahaan ini, produk ini, kayak gitu. Nah, itu kan akan mempengaruhi orang-orang untuk ikut mencoba apa yang saya rekomendasikan, dan itu merupakan free sales and advertising yang mana sangat menguntungkan perusahaan, karena di sini saya sebagai loyal customer merasa puas dengan apa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Jadi saya melakukan secara sukarela untuk mempromosikan dan merekomendasikan orang-orang akan supaya mereka itu ikut serta menggunakan apa yang juga saya gunakan gitu. Jadi berbagi pengalaman, bisa jadi rekomendasi atau kayak tadi word of mouth ke orang-orang yang kita kenal ataupun di internet gitu. Nah, di sini yang keempat atau yang terakhir ada profit from price premium. Nah, kalau profit from price premium ini tuh dia kayak surplus price yang didapatkan oleh perusahaannya. Misalkan banyak banget promo-promo dari perusahaan jasa yang mana promonya itu hanya untuk pengguna baru gitu. Terus gimana dong dengan pengguna yang lama? Nah, pengguna yang lama nggak merasa merugi karena mereka kayak, ya udah saya nggak apa-apa membayar harga normal reguler karena toh saya juga akan membeli produk tersebut gitu loh. Jadi di sini hal yang menguntungkan bagi perusahaan. Jadi si customer membayar harga normal tapi mendapatkan servisnya itu sama dengan customer yang mendapatkan harga diskon gitu loh. Jadi mereka tuh dengan sukarela dan ikhlas gitu loh membayar harga yang normal, harga reguler tanpa harga promo karena mereka udah ada rasa loyalitas dan kepuasan tersendiri saat menggunakan produk ataupun jasa dari perusahaan tersebut kayak gitu. Nah, terus di sini ada grafiknya why customer becomes profitable over time dari 7 tahun. Nah, yang biru itu best profit. Nah, dapat dilihat ya, kalau misalkan yang paling besar itu dari profit from increased usage atau increased purchase. Dari banyaknya dan peningkatan pembelian kuantitas dari customer yang loyal gitu. Nah, yang selanjutnya ada assessing the value of a loyal customer. Nah, sebuah kesalahan juga nih bagi perusahaan kalau misalkan perusahaan itu mikir kalau misalkan customer loyal itu selalu profitable daripada customer yang melakukan hanya sekali transaksi aja. Karena dilihat dari dua sisi. Yang pertama itu ada dari sisi cost. Nah, karena nggak semua perusahaan jasa itu dia itu memiliki budget pengeluaran yang banyak untuk mereka itu melakukan promosi untuk menarik customer baru. Dan kalau misalkan kita mengambil contoh dari toko-toko retail, dia itu lebih baik mereka itu menaruh lokasinya itu di tempat yang strategis, di tempat yang mana banyak orang berlalu lalang, di mana orang-orang tuh pada banyak lewat sehingga banyak customer-customer yang melakukan one-time transaction itu. Karena walk-in traffic more important at times kayak gitu. Jadi nggak selalu customer yang loyal itu dia profitable gitu. Nah, yang kedua dari sisi revenue. Nah, kalau dari sisi revenue ini biasanya kalau misalkan customer udah loyal itu dia akan mengharapkan adanya harga yang diskon gitu kayak nih saya udah sering beli loh di kamu, masa saya nggak dapat diskon sih gitu. Karena ibaratnya dia udah loyal, dia pasti akan meminta imbalan dari keloyalan dia itu kayak gitu. Nah, yang kedua itu pendapatan itu nggak dan necessarily increase with time for all types of customer. Jadi kayak yang tadi ya, nggak melulu profitable dari sisi pendapatan juga untuk si perusahaan, karena pasti akan ada masa di mana customer itu dia mempunyai bargaining power kayak gitu. Nah, selanjutnya ada the gap between actual and potential customer value. Nah, untuk perusahaan itu dia yang mencari keuntungan, potensi profitabilitasnya itu
pelanggan harus menjadi strategi pemasaran yang mana mereka itu menjadi key driver gitu. Nah, pernah juga dibahas sama Alan Grant dan temannya itu kalau misalkan mencapai potensi keuntungan dari setiap hubungan pelanggan harus menjadi tujuan mendasar dari bisnis apapun. Nah, mereka juga menyarankan analisis kesenjangan antara nilai aktual dan potensi pelanggan dengan beberapa pertanyaan ini. Yang pertama itu ada what is current purchasing behavior of customer in each target segment? Lalu ada jadi itu pokoknya apa sih perilaku customer saat ini dari tiap target segmen gitu kan. Lalu yang kedua ada apa yang akan berdampak pada penjualan dan keuntungan jika mereka menunjukkan jika mereka yang pertama ada membeli semua penawaran yang diberikan oleh perusahaan, lalu menggunakan ini dengan mengesampingkan pembelian dari kompetitor, lalu yang terakhir ada membayar dengan harga penuh kayak gitu. Nah, yang ketiga ada berapa lama sih rata-rata customer itu dia berhubungan tetap, menjadi pelanggan tetap loyal dengan perusahaan tersebut gitu. Nah, yang terakhir ada apa dampaknya kalau misalkan customer ini tuh menjadi pelanggan setia seumur hidup gitu loh sama perusahaan tersebut gitu. Nah, di sini menjadi beberapa analisis yang harus dilakukan oleh perusahaan. Jadi adanya gap dari actual dan potential customer value untuk melihat nilai dari loyalitas customer tersebut gitu. Nah, seperti yang ditunjukkan sebelumnya juga profitabilitas pelanggan itu sering meningkat dari waktu ke waktu. Nah, jadi itu udah jadi tugas manajemen buat merancang dan menerapkan program marketing yang menarik, dan dia juga untuk meng-attract new customer dan membuat customer itu bisa loyal dengan perusahaan mereka kayak gitu. Sehingga meningkat juga kan popularitasnya. Nah, banyak banget sih contohnya, dan untuk mengidentifikasinya itu kenapa pelanggan kayak nggak mau atau ibaratnya mereka malah adanya respon-respon negatif itu. Nah, itu juga menjadi PR buat manajemen untuk mengambil tindakan-tindakan yang korektif kayak gitu. Nah, terus ada kenapa sih customer loyal? Why customers loyal? Why are customer loyal? Nah, customer itu loyal ketika kita sebagai perusahaan itu menciptakan value untuk mereka gitu. Adanya value yang kita tawarkan sebagai imbalan balik dari uang yang mereka berikan kepada kita untuk membeli produk atau jasa kita. Nah, value itu bisa diciptakan ke customer melalui yang pertama ada confidence benefit. Nah, confidence benefits itu dia tuh feeling yang dirasakan customer yang mana adanya less risk gitu. Jadi adanya resiko yang nggak sebanyak itu resikonya, kayak misalkan dari performance perusahaannya gitu. Kayak dia udah yakin nih, si customer yakin kalau misalkan jasa yang dia pilih ini tuh oke banget gitu untuk dipakai gitu loh. Nah, ada confidence itu dari customer tersebut, kayak udah yakin banget nih kalau misalkan pakai ini kayaknya nggak bakal lemot deh. Kalau pakai ini servisnya kayaknya bagus deh, kayak gitu. Adanya keyakinan terhadap perusahaan tersebut. Jadi mereka pastinya ada harapan kepada perusahaan tersebut gitu. Lalu ada social benefits. Social benefits ini lebih ke mutual recognition sih, bisa antara karyawan atau bisa dengan antar pelanggan atau dengan perusahaan tersebut juga gitu, dengan layanan-layanannya. Kayak bisa juga kayak itu tuh meningkatkan sosial mereka gitu. Misalkan ada beberapa internet service provider yang misalkan mereka tuh penggunanya kayak merasa penggunanya tuh lebih tinggi daripada pengguna-pengguna yang lain karena mereka menggunakan service provider tersebut kayak gitu. Adanya social benefits. Lalu yang ketiga ada special treatment benefits. Nah, kalau special treatment benefits ini treatment atau special
perlakuan spesial diberikan oleh perusahaan kepada customer-customer yang loyal. Kayak misalnya ada diskon yang diberikan secara khusus kepada customer tersebut yang mana nggak diberikan kepada customer lain gitu. Jadi kayak khusus untuk customer tersebut karena mereka udah loyal kepada perusahaan kita, udah selalu pakai perusahaan kita kayak gitu. Adanya special treatment benefits atau kayak perlakuan prioritas, kayak misalkan saya pengguna kartu Halo, terus saya ingin komplain atau saya ingin ke CS datang ke Grapari. Nah, di Grapari itu biasanya kalau misalkan yang kartu Halo, kebanyakan dia itu masuknya yang prioritas. Jadi nggak perlu ngantri panjang-panjang kayak customer lain, jadi mereka udah dapat special treatment dari si Telkomsel tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada understanding the customer firm relationship. Nah, selanjutnya ada understanding the customer firm relationship, di mana di sini ada pemahaman antara hubungan yang terjalin antara customer dengan representatif dari perusahaan jasa tersebut. Nah, dari understanding the customer firm relationship ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah transactional marketing. Nah, kalau transactional marketing berarti kita udah sering banget ya setiap hari pasti melakukan sebuah transaksi gitu. Nah, transaksi ini itu apa sih? Nah, transaksi ini merupakan peristiwa di mana ada pertukaran nilai yang terjadi antara kedua pihak. Nah, satu transaksi atau bahkan beberapa transaksi itu nggak selalu menunjukkan adanya hubungan yang terjalin antara customer dan firm itu sendiri. Nah, ini tuh kalau misalkan terjadinya relationship itu butuh adanya pengakuan dan pengetahuan di antara kedua belah pihak. Nah, ketika setiap transaksi antara pelanggan dan firm ini pada dasarnya anonim atau nggak adanya pertukaran atau recognition atau pengetahuan tanpa catatan long term juga yang disimpan dari riwayat pembelian itu, dan nggak adanya recognition tadi dan timbal balik antara pelanggan itu, nah maka nggak ada hubungan pemasaran yang berarti yang dapat dikatakan ada hubungan yang terjalin gitu loh. Nah, hal ini tuh banyak banget di perusahaan jasa tuh banyak banget ya. Contohnya kayak misalkan kita pergi nonton bioskop gitu. Nah, di sini kan kita transaksional, even maupun kita sering nonton di bioskop tersebut, tapi nggak ada namanya recognition gitu loh. Jadi kita tuh hanya hanya setiap pembelian dan penggunaan itu terpisah. Jadi kita hanya menikmati jasa tersebut. Nggak adanya recognition, pengetahuan, terjalin hubungan, nggak ada terjalinnya hubungan antara pelanggan dengan representatif dari firm tersebut. Bisa bioskop tadi, bisa juga transportasi kayak KRL atau Transjakarta, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada relationship marketing. Nah, di relationship marketing ini, di mana marketingnya itu menciptakan extended relationship dengan customer. Jadi adanya hubungan yang terjalin karena adanya terextendnya hubungan tersebut gitu loh. Jadi proses pembeliannya itu tuh berlanjut terus. Nah, dalam relationship marketing ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada database marketing. Nah, kalau database marketing ini fokusnya itu masih pada transaksi, namun sekarang itu ditambah dengan adanya pertukaran informasi. Nah, marketer ini juga bergantung pada teknologi informasi, karena biasanya dalam bentuk database, kita itu ngebentuk hubungan dengan target customer yang kita targetkan, dan mempertahankan mereka sebagai loyal customer dari waktu ke waktu. Nah, teknologi ini tuh penting banget dalam database marketing ini, karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan membangun database pelanggan yang saat ini ada dan potensial customer, karena bisa dilihat dari preferensi customer, karena pada dasarnya semua pembelian customer, data customer itu di-save gitu. Nah, lalu bisa juga dengan memberikan teknologi juga bisa untuk memberikan pesan yang berbeda berdasarkan karakteristik dan preferensi konsumen. Lalu juga melacak setiap hubungan untuk memantau nih biaya perolehan customer dan life cycle value-nya dari pembelian yang dihasilkan. Nah, kalau dari database ini tuh
bisa jadi kayak misalkan ya, kita sebagai nasabah sebuah bank, pasti bank itu punya database kita. Dia menyimpan data-data kita gitu. Nah, makanya sering banget data kita itu dipakai untuk di telepon, kemudian hari yang mana mereka menawarkan kepada nasabahnya penawaran seperti kredit card atau asuransi kayak gitu. Nah, lalu ada interaction marketing yang kedua. Nah, kalau interaction marketing ini dia itu hubungan yang mana adanya interaksi antara kedua belah pihak, yaitu customer dan representative firm itu sendiri. Nah, biasanya itu berubah face to face ya, tatap muka antara customer ya. Nah, biasanya nggak hanya karena layanan itu emang penting, servis yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan itu penting, tapi adanya interaksi itu juga sangat penting karena dengan adanya interaksi, apalagi tatap muka itu bisa menambah value kepada customer yang mana bisa menciptakan rasa aman, rasa percaya, dan membangun loyalitas dan membangun rasa pengetahuan, kepercayaan kepada customer itu sendiri. Jadi customer bisa lebih percaya kepada kita sebagai perusahaan kayak gitu. Dan di sini contohnya banyak banget ya interaction marketing, kayak misalnya kita pengen beli asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu kan biasanya kita langsung ngomong ya dengan salesnya supaya adanya interaksi, adanya rasa kepercayaan itu sendiri, karena kan banyak banget perusahaan jasa yang membutuhkan kepercayaan customer kayak asuransi tersebut, atau misalkan konsultasi finance konsultasi kayak gitu, supaya saling mengenal dan saling mempercayai antara kedua belah pihak. Nah, ketika perusahaan jasa tumbuh lebih besar dan meningkatkan penggunaan teknologi seperti website yang aktif, dan itu tuh mempertahankan hubungan yang bermakna juga dengan pelanggan, yang mana menjadi tantangan pemasaran yang signifikan gitu. Selanjutnya ada network marketing. Nah, kalau network marketing ini tuh umumnya ada dalam konteks business to business ya, karena biasanya kalau misalkan udah masuk ke dalam ranah bisnis, itu networknya tuh udah pasti harus luas, karena kita pasti akan bekerja sama dengan banyak perusahaan juga, antara perusahaan satu dan perusahaan yang lainnya. Nah, ibaratnya kita sering banget gitu loh tahu good networker, karena mereka mampu menempatkan individu berhubungan dengan orang lain yang mana memiliki kepentingan bersama. Nah, dalam konteks B2B ini, marketernya itu bekerja untuk mengembangkan jaringan dengan berhubungan dengan pelanggan, distributor, terus supplier, media, konsultan, asosiasi perdagangan, lembaga pemerintahan, kompetitor, bahkan pelanggan-pelanggan mereka sendiri gitu loh. Jadi penting banget di sini untuk mempertahankan yang namanya sebuah network, karena dengan adanya network semuanya itu akan menjadi lebih mudah kayak gitu. Nah, selanjutnya ada creating membership relationship-nya. Nah, bisa juga dalam sebuah perusahaan jasa untuk membangun yang namanya membership relationship, karena dengan adanya membership relationship ini secara nggak langsung menambahkan membuat pelanggan kita itu menjadi loyal, dan adanya manfaat yang kita berikan sebagai perusahaan kepada pelanggan-pelanggan itu. Bisa juga dengan ada continuous delivery of service, yang mana membership-nya itu bisa kayak dalam perusahaan asuransi, kabel TV, kayak gitu, terus kayak perkuliahan, dan banking, itu kan dia berlanjut ya, berlanjut terus, karena pemakaiannya itu nggak bisa cuma sekali, gitu, nggak kayak salon cuma sekali, karena mereka tuh kan berkelanjutan gitu. Nah, ada juga yang discrete transaction gitu loh, kayak yang tadi disebutin, kayak misalnya theater, kayak gitu, travel, repair, itu kan karena mereka tuh kayak cuma sekali gitu, transaksional, hanya sekali terus beres, nggak butuh berkelanjutan, nggak butuh terus-terusan berhubungan dengan pelanggannya itu sendiri. Nah, ada juga yang non formal relationship kayak public highway, radio station kayak gitu, dan di non formal relationship yang discrete transaction-nya juga ada car rental, ada mail service, ada toll highway. Kayak toll highway kan kita cuma menikmati jalan tol selama
selama kita membutuhkan jalan tol itu aja gitu loh, dan itu benar-benar pure menikmati. Bahkan sekarang aja kalau misalnya kita pakai jasanya si jalan tol ini, kita pun nggak berinteraksi gitu loh sama representatif karyawannya. Kayak sekarang kita kalau mau masuk tol ngetap langsung ngetap, nggak ketemu sama staffnya kayak gitu. Nah, ini juga movie theater, public transportation, ada restoran juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dinda Surya Chandra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan the wheel of loyalty atau roda kesetiaan. Membangun loyalitas pelanggan itu sulit. Kebanyakan orang tidak dapat memikirkan lebih dari satu perusahaan yang benar-benar disukai dan dikunjungi berulang kali. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan mengeluarkan sebanyak uang dan usaha ke dalam inisiatif loyalitas, perusahaan sering tidak berhasil dalam membangun loyalitas pelanggan. Untuk memikirkan bagaimana membangun loyalitas pelanggan, dapat menggunakan sebagai gambar berikut ini. Roda kesetiaan yang ditunjukkan pada gambar berikut sebagai kerangka kerja pengorganisasian. Yang pertama, membuat fondasi untuk kesetiaan atau loyalitas. Dibagi menjadi 4 strategi. Yang pertama, mensegmentasikan pasar agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan kemampuan perusahaan. Yang kedua itu selektif, yaitu mendapatkan pelanggan yang sesuai dengan proporsi nilai inti. Yang ketiga, mengelola basis pelanggan melalui tiering layanan yang efektif. Dan yang terakhir itu memberikan layanan yang berkualitas. Selanjutnya yang kedua, membuat ikatan kesetiaan atau loyalitas. Dibagi menjadi 3 strategi. Yang pertama, membangun ikatan tingkat tinggi melalui sosial, kustomisasi, dan struktural. Yang kedua itu memberikan imbalan loyalitas dapat berupa keuangan maupun non-keuangan, layanan tingkat tinggi, dan pengakuan serta penghargaan. Dan yang terakhir itu memperdalam hubungan melalui yang pertama cross-selling atau bundling. Dan yang ketiga, mengurangi churn drivers. Yang pertama, melakukan diagnostik churn dan memantau pelanggan yang menurun atau berputar. Yang kedua, alamat kunci churn drivers. Dibagi menjadi 2, yaitu tindakan retensi proaktif dan tindakan retensi reaktif. Yang ketiga, menerapkan proses penanganan keluhan dan pemulihan layanan yang efektif. Dalam menerapkan proses ini dapat diaktifkan melalui staf garis depan, manajer akun, program keanggotaan, dan sistem CRM. Dan yang terakhir itu meningkatkan biaya peralihan. Selanjutnya itu building a foundation for loyalty atau membangun fondasi untuk kesetiaan. Di bagian ini menekankan pada pentingnya berfokus dalam melayani beberapa segmen pelanggan yang diinginkan dan kemudian bersusah payah untuk membangun dan mempertahankan loyalitas pelanggan melalui strategi pemasaran hubungan yang dipikirkan secara cermat. Strategi yang pertama yaitu target the right customers atau targetkan pelanggan yang tepat. Manajemen loyalitas dimulai dengan mensegmentasikan pasar agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan kemampuan perusahaan. Perusahaan perlu selektif tentang segmen yang ditargetkan jika perusahaan ingin membangun hubungan pelanggan yang berhasil. Manajer harus berpikir hati-hati tentang bagaimana kebutuhan pelanggan berhubungan dengan elemen operasional seperti kecepatan, kualitas, fitur fisik, dan penampilan fasilitas layanan. Para pemimpin memilih dalam menerapkan hanya pelanggan yang tepat. Memperoleh pelanggan yang tepat seringkali membawa pendapatan jangka panjang dan pertumbuhan berkelanjutan. Ini juga dapat meningkatkan kepuasan karyawan karena pekerjaan sehari-hari karyawan ditingkatkan ketika karyawan berurusan dengan pelanggan yang apresiatif dari pekerjaan yang dilakukan karyawan. Hasil dari penargetan pelanggan dengan hati-hati, dengan mencocokkan kemampuan dan kekuatan perusahaan dengan kebutuhan pelanggan, harus menjadi penawaran layanan yang unggul di mata pelanggan, yang menghargai apa yang ditawarkan perusahaan. Contohnya yaitu Cinema XX1 menargetkan pelanggan yang menyukai menonton film. Cinema XX1 memberikan pelayanan yang ramah serta suasana yang nyaman sehingga pelanggan dapat merasa puas dan terus kembali secara terus-menerus ke Cinema XX1 untuk menonton film.
Strategi kedua yaitu search for value, not just volume, atau cari nilai bukan hanya volume. Banyak perusahaan jasa yang terus berfokus pada jumlah pelanggan yang dilayani tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap nilai setiap pelanggan. Contohnya, Starwood Hotel and Resorts, misalnya, menemukan bahwa 2% tamu teratas mereka menghasilkan 30% dari keuntungan mereka. Secara umum, pengguna yang membeli lebih sering dan dalam volume yang lebih besar lebih menguntungkan daripada pengguna sesekali. Perusahaan yang sangat berfokus dan selektif dalam akuisisi pelanggan sering tumbuh sangat cepat dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, hubungan pelanggan menurut definisi tidak membeli layanan komoditas. Pelanggan jasa yang secara ketat membeli berdasarkan harga terendah bukan sasaran pelanggan yang baik untuk pemasaran relasional. Pelanggan tersebut rentan terhadap kesepakatan, terus-menerus mencari harga terendah yang ditawarkan, dan berganti merek dengan mudah. Namun, manajer tidak boleh berasumsi bahwa pelanggan yang tepat selalu menghabiskan banyak uang. Bergantung pada model bisnis jasa, pelanggan yang tepat mungkin berasal dari sekelompok besar orang yang tidak dapat dilayani dengan baik oleh pemasok lainnya. Banyak perusahaan yang telah membangun strategi dalam melayani segmen pelanggan yang sebelumnya diabaikan oleh pesaing yang tidak melibatkan perusahaan sebagai cukup bersaing. Strategi ketiga yaitu manage the customer base through effective tiering of services, atau kelola basis pelanggan melalui tingkat layanan yang efektif. Pemasar harus mengadopsi pendekatan strategis untuk mempertahankan, meningkatkan, dan bahkan mengakhiri hubungan dengan pelanggan. Retensi pelanggan melibatkan pengembangan hubungan jangka panjang yang hemat biaya dengan pelanggan untuk saling menguntungkan kedua belah pihak. Namun, upaya ini tidak harus menargetkan semua pelanggan perusahaan dengan tingkat intensitas yang sama. Penelitian telah mengkonfirmasi bahwa profitabilitas pelanggan dan laba atas penjualan dapat ditingkatkan dengan memfokuskan sumber daya perusahaan pada pelanggan tingkat atas. Selain itu, tingkatan pelanggan yang berbeda seringkali memiliki harapan dan kebutuhan layanan yang cukup berbeda. Kategori produk layanan yang dapat berjenjang dengan tujuan untuk mencerminkan tingkat layanan disertakan seperti kelas pertama bisnis dan ekonomi dalam perjalanan udara, begitu juga kelompok pelanggan. Tingkat layanan dapat dikembangkan di sekitar tingkat kontribusi keuntungan dari kelompok pelanggan yang berbeda. Statham, Rush, dan Lemon mengilustrasikan prinsip ini melalui piramida 4 tingkat. Pada tingkat teratas yaitu platinum, pelanggan ini membentuk presentasi yang sangat kecil dari basis pelanggan perusahaan tetapi merupakan pengguna berat dan cenderung menyumbang bagian besar dari keuntungan. Pelanggan biasanya kurang sensitif terhadap harga, tetapi mereka mengharapkan tingkat layanan yang lebih tinggi sebagai imbalannya dan cenderung bersedia untuk berinvestasi dan mencoba layanan baru. Pada tingkat kedua yaitu gold, tingkat gold atau emas mencakup presentasi pelanggan yang lebih besar daripada tingkat platinum. Tetapi pelanggan individu memberikan kontribusi keuntungan yang lebih kecil. Pelanggan cenderung sedikit lebih sensitif terhadap harga dan kurang berkomitmen pada perusahaan. Pada tingkat ketiga yaitu iron, pelanggan ini menyediakan sebagian besar basis pelanggan. Jumlah pelanggan memberikan skala ekonomi perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk membangun dan mempertahankan tingkat kapasitas dan infrastruktur tertentu yang seringkali dibutuhkan untuk melayani pelanggan gold dan platinum dengan baik. Namun, pelanggan iron itu sendiri mungkin hanya sedikit menguntungkan. Tingkat bisnis tidak cukup untuk membenarkan perilaku khusus. Dan tingkat terakhir yaitu lead. Pelanggan di tingkat ini cenderung menghasilkan pendapatan yang rendah untuk perusahaan, tetapi seringkali membutuhkan tingkat layanan yang sama dengan pelanggan iron. Ini mengubah mereka menjadi segmen yang merugikan dan dari perspektif perusahaan. Salah satu contoh perusahaan yang menggunakan kategori tingkat layanan yaitu Garuda Indonesia. Garuda Indonesia memiliki 3 kategori kabin yang bisa dipilih oleh penumpang. Di antaranya yaitu first class, business class, dan economy class yang masing-masing
tingkatan berbeda dari segi besarnya kursi hingga layanan yang diberikan. Karakteristik yang tepat dari tingkatan pelanggan bervariasi dari satu jenis bisnis ke bisnis lainnya dan bahkan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Tingkatan pelanggan biasanya didasarkan pada keuntungan dan kebutuhan layanan. Setiap segmen menerima tingkat layanan yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan nilai bagi perusahaan. Upaya pemasaran dapat digunakan untuk mendorong peningkatan volume pembelian, meningkatkan jenis layanan yang digunakan, atau menjual layanan tambahan ke salah satu dari 4 tingkatan. Namun, upaya ini memiliki dorongan yang berbeda untuk tingkat yang berbeda, karena kebutuhan, perilaku pengguna, dan pola pengeluaran mereka biasanya sangat berbeda. Strategi keempat atau strategi terakhir yaitu Customer Satisfaction and Service Quality are prerequisite for loyalty, atau kepuasan pelanggan dan kualitas layanan adalah prasyarat untuk loyalitas. Landasan untuk membangun loyalitas sejati terletak pada kepuasan pelanggan. Pelanggan yang sangat puas atau bahkan senang lebih mungkin untuk mengkonsolidasi pembelian dengan satu pemasok, menyebarkan berita positif dari mulut ke mulut atau word of mouth, dan menjadi pengikut setia perusahaan. Sebaliknya, ketidakpuasan membuat pelanggan menjauh dan merupakan faktor kunci dalam perilaku beralih. Hubungan kepuasan loyalitas dapat dibagi menjadi 3 zona utama. Yang pertama itu pembelotan atau defection, yang kedua ketidakpedulian atau indifference, dan yang terakhir itu kasih sayang atau affection. Yang pertama, zona pembelotan atau defection terjadi pada tingkat kepuasan yang rendah. Pelanggan yang beralih penyedia kecuali biaya peralihan tinggi atau tidak ada alternatif yang layak atau nyaman. Pelanggan yang sangat tidak puas dapat berubah menjadi musuh bagi penyedia layanan dengan menyebarkan berita negatif dari mulut ke mulut secara berlebihan. Zona kedua yaitu zona ketidakpedulian atau indifference ditemukan pada tingkat kepuasan sedang. Di sini, pelanggan bersedia untuk beralih jika mereka menemukan alternatif yang lebih baik. Dan zona terakhir yaitu zona kasih sayang atau affection terletak pada tingkat kepuasan yang sangat tinggi, di mana pelanggan memiliki loyalitas sikap yang tinggi sehingga mereka tidak mencari penyedia layanan alternatif. Pelanggan yang memuji perusahaan di depan umum dan merujuk orang lain untuk membeli di perusahaan tersebut. Nama saya Dinda Reti, saya dari kelompok 4, saya ingin mempresentasikan chapter 12. Dan saya ingin menjelaskan tentang materi strategi untuk mengembangkan ikatan loyalitas dengan pelanggan. Nah, di slide ini ada strategi-strategi yang spesifik nih untuk mempererat hubungan dengan pelanggan. Di sini ada 3 strategi. Yang pertama ada memperdalam hubungan melalui cross-selling dan bundling. Yang kedua ada menciptakan loyalitas rewards, dan yang terakhir ada membangun ikatan yang lebih tinggi, yakni ikatan sosial, ikatan konstomisasi, dan ikatan struktural. Nah, untuk cross-selling ini adalah mendorong konsumen untuk membeli produk berbeda yang masih berhubungan dengan produk awal yang konsumen pilih. Dan untuk bundling ini lebih ke 2 atau lebih produk dijadikan satu dalam satu penawaran. Contohnya itu deterjen di bundling ini dengan pelembut dan pewangi. Selanjutnya itu ada di sini di slide 2 membahas tentang memperdalam hubungan. Nah, di sini untuk mempererat hubungan pelanggan dengan perusahaan tersebut dapat memperdalam hubungan melalui bundling atau cross-selling. Layanan tersebut merupakan strategi yang cukup efektif. Nah, seperti pelanggan biasanya mendapatkan manfaat dari penggabungan pembelian berbagai layanan mereka dari penyedia layanan yang sama. Nah, belanja dalam satu toko ini biasanya lebih nyaman nih,
dan tidak merepotkan ketimbang membeli jasa individu dari penyedia layanan yang berbeda. Dan ketika pelanggan memiliki beragam layanan yang lebih tinggi dan menerima bundling jasa dengan diskon harga yang lebih menarik. Dan untuk di slide selanjutnya ini ada slide 3. Slide 3 ini menjelaskan tentang mendorong loyalitas melalui imbalan finansial dan non-finansial. Yang pertama ada imbalan finansial. Imbalan finansial merupakan insentif pelanggan yang memiliki nilai finansial yang disebut juga manfaat nyata, seperti diskon pembelian dan program loyalty rewards atau program cashback yang diberikan oleh beberapa penerbit kartu kredit. Dan untuk imbalan non-finansial ini disebut juga manfaat halus, yang menyediakan manfaat yang tidak didenominasikan ke dalam mata uang. Contohnya itu seperti memberikan prioritas pada daftar tunggu reservasi bagi anggota program loyalitas dan antrian virtual di pusat panggilan. Imbalan tak berwujud yang penting mencakup penghargaan dan apresiasi khusus pelanggan cenderung menghargai perhatian ekstra yang diberikan kepada kebutuhan mereka, dan mengapresiasinya ini jaminan layanan implisit keanggotaan program loyalitas yang tinggi, termasuk upaya perusahaan untuk memenuhi permintaan khusus pelanggan secara periodik. Dan untuk slide selanjutnya itu membahas tentang membangun ikatan dengan tingkatan yang lebih tinggi. Sini salah satu tujuan loyalty rewards adalah memotivasi pelanggan untuk mengembangkan keseluruhan pembelanjaan dengan satu penyedia jasa atau setidaknya menjadikan penyedia jasa paling utama. Akan tetapi di sini program loyalitas berbasis imbalan relatif mudah bagi penyedia jasa lain untuk menirunya, dan jaringan memberikan keunggulan bersaing yang bertahan lama. Sebaiknya ikatan dengan tingkat yang lebih tinggi ini cenderung memberikan keunggulan bersaing yang lebih berkesinambungan. Selanjutnya ini di slide 6 ini ada ikatan sosial. Ikatan sosial biasanya didasarkan pada hubungan personal antara penyedia layanan dan pelanggan. Nah, kemungkinan lain ikatan sosial ini mencerminkan kebanggaan dan kepuasan dalam menjadi anggota suatu organisasi. Meskipun ikatan sosial lebih sulit dibangun ketimbang ikatan finansial, dan mungkin membutuhkan banyak waktu untuk dibangunnya. Untuk alasan yang sama inilah ikatan sosial lebih sulit ditiru nih. Lebih sulit ditiru oleh pesaing untuk pelanggan yang sama. Perusahaan yang telah menciptakan ikatan sosial ini, konsumennya memiliki peluang yang lebih baik dan dalam mempertahankan ikatan sosial dalam jangka panjang. Dan yang kedua itu ada ikatan customisasi. Ikatan customisasi ini dibangun ketika penyedia jasa berhasil menyediakan layanan yang disesuaikan pada konsumennya. Sebagai contoh, karyawan Starbucks tersebut didorong untuk mengamati selera pelanggan dan menyesuaikan layanannya. Pemasaran tersebutnya itu disebut one-to-one, merupakan bentuk khusus dari customisasi di mana masing-masing individu diperlakukan seperti satu segmen tersendiri. Di sini banyak juga nih jaringan hotel terbesar
merekam selera tamu mereka melalui database program. Yang ketiga ini ada ikatan struktural. Ikatan struktural seringkali tampak dalam lingkungan B2B yang bertujuan untuk merangsang loyalitas melalui hubungan struktural antara penyedia layanan dan pelanggan. Sebagai contohnya, perusahaan berinvestasi bersama dalam proyek dan saling berbagi informasi, proses, dan peralatan. Ikatan struktural ini juga dapat diciptakan dalam lingkungan B2C. Misalnya itu, sebagaimana maskapai telah memperkenalkan layanan pesan teks singkat untuk melakukan check-in dan pemberitahuan via SMS atau via email untuk jadwal kedatangan dan keberangkatan sehingga penumpang tidak lagi harus menghabiskan waktu menunggu di bandara jika terjadi penundaan penerbangan. Selanjutnya, strategi untuk mengurangi defeksi pelanggan. Nah, di sini menganalisis defeksi pelanggan dan memonitor akun yang berkurang. Langkah pertama adalah dengan memahami nih alasan perpindahan pelanggan itu bagaimana. Menurut Susan Keveney, melakukan studi penelitian berskala besar terhadap beragam jenis layanan dan menemukan beberapa alasan utama mengapa pelanggan berpindah ke penyedia jasa lain. Nah, bisa dilihat di gambar 12.14. Di sini ada 3 macam. Yang pertama itu kegagalan atau pemulihan layanan. Di sini ada 3 tahap nih. Di kegagalan pemulihan layanan di sini ada 3 tahap. Yang pertama, kegagalan layanan inti. Itu adalah kesalahan layanan, tagihan yang salah, kekacauan layanan. Yang kedua ini ada kegagalan penerimaan layanan. Tidak memperhatikan, kurang sopan, kurang gesit, tidak paham. Dan yang ketiga ini respon terhadap kegagalan layanan. Dan negatif, tidak ada ragu-ragu. Dan untuk value proposition ini ada 3 tahap juga nih. Yang pertama, harga. Di sini untuk harga ada 4 macam. Ada 4 macam. Yang pertama ada tinggi, yang kedua ada bertambah, yang ketiga ada tidak adil, yang keempat ada menipu. Dan yang kedua itu ada ketidaknyamanan. Di sini ketidaknyamanan ada 3 macam. Yang pertama ada lokasi atau jam, yang kedua ada waktu untuk perjanjian, yang ketiga ada waktu tunggu layanan. Dan yang ketiga ini ada persaingan, menemukan jasa yang lebih, dan untuk perpindahan layanan. Yang ketiga ini persaingan, yaitu ada 1, menemukan jasa yang lebih baik. Dan untuk perpindahan layanan lainnya itu ada 2 macam. Yang paling bawah ini, yang pertama itu ada perpindahan yang disengaja. Di sini ada 2, pelanggan beralih atau penyedia jasa tutup. Dan yang kedua ini ada masalah etika. Yang di sini ada 4 kategori nih. Ada penipuan, tidak aman, dengan paksaan, konflik kepentingan. Selanjutnya di slide 8 ini di slide 10 ini mengimplementasikan pelanggan yang efektif dan prosedur pemulihan layanan efektif. Penanganan keluhan yang efektif ini dan pemulihan layanan unggul menjadi hal yang penting dalam menjaga pelanggan yang tidak puas atau tidak beralih ke penyedia jasa lain. Hal ini antara lain mempermudah pelanggan untuk menyuarakan keluhan mereka dan kemudian perusahaan tersebut merespon dengan pemulihan layanan yang mengampuni keluhan pelanggan tersebut.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masuk pada CRM atau kependekan dari Customer Relationship Management, yang dimana artinya tuh seluruh aktivitas, strategi, dan teknologi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola interaksi dengan pelanggan atau dengan calon pelanggan. Nah, CRM ini membantu bisnis membangun relasi dengan konsumen sehingga menciptakan loyalitas dan retensi pelanggan. Nah, karena itu bisa dibilang CRM ini membantu meningkatkan profitabilitas suatu bisnis. Selanjutnya ada dua perspektif, yaitu perspektif pelanggan, yang dimana sistem CRM ini diterapkan dengan baik dapat menawarkan pelanggan yang memberikan kustomisasi dan personalisasi. Nah, ini tuh berarti bahwa pada setiap transaksi, detail akun yang relevan, pengetahuan tentang preferensi pelanggan, dan transaksi pelanggan di masa lalu itu ada di orang yang melayani si pelanggan tersebut. Nah, hal ini tuh dapat menghasilkan peningkatan layanan yang luas dan peningkatan nilai pelanggan. Selanjutnya dari perspektif perusahaan. Kalau dari perspektif perusahaan, sistem CRM ini memungkinkan perusahaan untuk lebih memahami, menyegmentasikan, dan mengatur basis pelanggannya seperti promosi target dan juga penjualan yang lebih baik. Selanjutnya ada service perspektif yang umum pada aplikasi CRM, yaitu ada data collection, yang dimana ini tuh sistem menangkap data pelanggan seperti detail kontak, demografi, riwayat pembelian, preferensi layanan, dan sejenisnya. Lalu ada data analisis, yang dimana data yang akan diambil lalu akan dianalisis dan dikategorikan oleh sistem menurut kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, ini tuh digunakan untuk mengurutkan basis pelanggan dan menyesuaikan pengiriman layanan sesuai. Selanjutnya ada Salesforce Automation, yang dimana prospek penjualan, peluang penjualan itu dapat diidentifikasi dan diproses secara efektif, dan seluruh siklus penjualan dari perolehan prospek hingga penutupan penjualan ini dapat dilacak dan difasilitasi oleh sistem CRM. Lalu ada Marketing Automation, yaitu panggilan data pelanggan yang memungkinkan perusahaan untuk menargetkan pasarnya. Nah, sistem CRM yang baik itu memungkinkan si perusahaan mencapai pemasaran one-to-one dan penghematan biaya. Lalu selanjutnya ada call center automation, yaitu staff call center ini memiliki informasi pelanggan dan dapat meningkatkan tingkat layanan mereka kepada semua pelanggannya. Selain itu, ID penelpon dan nomor akun memungkinkan si staff call center ini untuk mengidentifikasi tingkat pelanggan dan menyesuaikan layanan yang sesuai. Misalnya, si penelpon ini merupakan penelpon platinum, maka si pelanggan itu akan mendapatkan prioritas dalam waiting loops. Selanjutnya, apa yang dicakup oleh strategi CRM komprehensif? Nah, CRM itu selain dilihat sebagai teknologi, bisa juga dilihat dari sudut pandang yang lebih strategis dan berfokus pada pengembangan pengelolaan hubungan pelanggan yang menguntungkan. Ada 5 proses utama yang terlibat dalam strategi CRM. Yang pertama tuh ada strategi development. Nah, ini tuh melibatkan penilaian strategi bisnis, kayak misalnya artikulasi visi perusahaan dan tren industri dan juga persaingan. Nah, strategi bisnis ini tuh biasanya merupakan tanggung jawab top management. Selain ditentukan, strategi bisnis ini juga harus memandu pengembangan strategi pelanggan, termasuk pemilihan segmen sasaran, tingkat basis pelanggan, desain obligasi, dan juga manajemen churn. Selanjutnya ada value creation. Nah, value creation ini tuh menerjemahkan strategi bisnis dan pelanggan ke dalam proporsi nilai khusus yang untuk pelanggan dan untuk perusahaan. Nilai yang diciptakan untuk pelanggan ini mencakup semua manfaat yang diberikan melalui layanan berjenjang prioritas, penghargaan loyalitas, serta penyesuaian dan personalisasi. Nah, nilai yang diciptakan ini untuk perusahaan perlu menyertakan pengurangan biaya akuisisi dan retensi pelanggan dan meningkatkan share of wallet. Sebenarnya inti dari CRM ini tuh konsep penciptaan nilai ganda
kayak misalnya melalui informasi sukarela, sehingga mereka dapat menilai kembali dari inisiatif CRM perusahaan. Kayak misalnya kalau misalkan punya surat izin mengemudi, alat penagihan, detail kartu kredit, preferensi mobil, dan asuransi pelanggan itu disimpan dalam sistem CRM sebuah penyewaan mobil, maka si pelanggan ini dapat keuntungan dari peningkatan kenyamanan karena tidak perlu lagi memberikan data atau mengisi data tersebut untuk setiap reservasinya. Terus selain itu juga ada kayak misalnya perusahaan bahkan dapat membuat nilai melalui informasi yang diambil dari satu pelanggan untuk pelanggan lainnya. Misalnya di web Amazon, kayak tentang buku mana nih yang sering dibeli pelanggan A. Nah, ternyata pelanggan A ini memiliki profil yang sama dengan si pelanggan B. Jadi nanti buku yang dibeli oleh pelanggan A juga akan direkomendasikan untuk si pelanggan B. Lalu selanjutnya ada multi-channel management, yang dimana sebagian besar perusahaan ini, perusahaan jasa tuh berinteraksi dengan pelanggan mereka melalui banyak saluran. Misalnya dari situs web ke kantor cabang. Lalu selanjutnya ada information management, yang dimana penyampaian layanan ini tergantung pada kemampuan perusahaan untuk mengumpulkan informasi pelanggan dari semua saluran. Terus juga mengintegrasikannya dengan informasi yang lebih relevan dan membuat informasi yang relevan tersedia itu di berbagai titik kontak. Proses manajemen informasi itu meliputi penyimpanan data, kayak yang berisi semua data pelanggan, terus sistem TI yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak TI, lalu ada alat analisis yang mencakup perangkat lunak penambangan data dan paket aplikasi yang lebih spesifik. Lalu ada aplikasi front office dan ada aplikasi back office. Dan yang terakhir ada performance assessment, yaitu proses penilaian kinerja yang harus mendorong perbaikan berkelanjutan dari strategi CRM itu sendiri. Nah, penilaian kerja ini harus dapat menjawab 3 pertanyaan seperti apakah CRM ini menciptakan nilai bagi pelanggan dan perusahaan, apakah tujuan pemasaran tercapai, dan apakah sistem CRM itu sendiri berkinerja sesuai dengan harapan. Lalu selanjutnya ada kegagalan yang umum dalam implementasi CRM. Menurut Gartner Group, tingkat kegagalan implementasi pada CRM itu adalah 55%. Dan alasan utama terjadinya tingkat kegagalan yang tinggi ini adalah bahwa si perusahaan ini tuh sering menyamakan pemasangan sistem CRM dengan memiliki hubungan dengan para pelanggannya. Mereka tuh lupa bahwa sistem CRM ini hanyalah alat untuk meningkatkan kemampuan layanan pelanggan, bukan strategi itu sendiri. Kegagalan selanjutnya karena CRM ini tuh melintasi banyak departemen dan fungsi, kayak misalnya dari pusat kontak pelanggan, layanan online, dan distribusi ke cabang operasi. Lalu program mulai dari program penjualan dan loyalitas hingga peluncuran layanan baru. Dan ada juga karena proses kayak misalnya dari otorisasi kredit hingga penanganan keluhan dan pemulihan layanan. Adapun alasan umum kegagalan CRM ini meliputi yang pertama tuh melihat CRM sebagai inisiatif teknologi. Nah, sangat mudah untuk mengalihkan fokus ke teknologi dan fitur-fiturnya, sehingga hal ini tuh sering mengakibatkan kurangnya arahan strategis dan pemahaman pelanggan dan pasar selama implementasi. Lalu yang kedua tuh ada kurangnya fokus pelanggan. Nah, banyak perusahaan yang menerapkan CRM ini tanpa tujuan akhir untuk memungkinkan penyampaian layanan yang konsisten bagi pelanggan di semua proses layanan pelanggan dan saluran pengiriman. Yang ketiga itu ada apresiasi yang tidak memadai terhadap customer lifetime value atau LTV. Nah, biaya pelanggan untuk segmen pelanggan yang berbeda seringkali tuh nggak ditangkap dengan baik, kayak misalnya menggunakan penetapan biaya berdasarkan aktivitas. Lalu ada dukungan yang tidak memadai dari top management. Tanpa kepemilikan dan keterlibatan aktif dari top management, tujuan strategi CRM ini tidak akan bertahan dalam implementasinya, sehingga top management harus memberikan dukungan yang memadai. Lalu selanjutnya ada gagal dalam merekayasa ulang proses bisnis.
Hampir tidak mungkin mengimplementasikan CRM ini dengan sukses tanpa mendesain ulang layanan pelanggannya dan proses back office. Sehingga perlu adanya keterlibatan dan dukungan karyawan untuk pendesainan ulang yang efektif agar sesuai dengan implementasi CRM pada pelanggan. Lalu alasan terakhir adalah meremehkan tantangan dalam data integration, yang dimana perusahaan itu sering gagal mengintegrasikan data pelanggan yang seringkali tersebar di seluruh organisasi. Adapun kunci untuk membuka potensi CRM adalah membuat pengetahuan tentang pelanggan tersedia secara real time untuk semua karyawan yang membutuhkannya. Lalu, bagaimana sih cara mendapatkan implementasi CRM yang benar? Nah, di sini tuh konsultan McKinsey telah merekomendasikan untuk mempelajari cara membangun loyalitas pelanggan daripada berfokus pada teknologi itu sendiri. Nah, strategi CRM yang sempit ini seringkali mengungkapkan peluang tambahan untuk perbaikan lebih lanjut yang secara bersama-sama dapat berkembang menjadi implementasi CRM yang lebih luas di seluruh perusahaan. Demikian pula Rigby, Fitzgerald, dan Schefter merekomendasikan untuk berfokus pada strategi pelanggan dan bukan berfokus pada teknologi. Adapun isu-isu utama yang diperdebatkan oleh manajer ketika mendefinisikan strategi hubungan pelanggan mereka untuk mengimplementasi sistem CRM potensial adalah yang pertama, bagaimana proporsi nilai untuk meningkatkan kualitas pelanggan, lalu berapa banyak pemasaran dan penyampaian layanan yang tepat dan menguntungkan. Lalu ada berapa banyak waktu dan sumber daya yang dialokasikan untuk CRM, dan apa yang dilakukan untuk mengembangkan hubungan kembali dengan pelanggan tanpa menghasilkan banyak uang untuk teknologi. Dengan menjawab pertanyaan itu dapat mengarahkan kepada kesimpulan seperti bahwa sistem CRM ini sangat mungkin bukan investasi yang terbaik atau prioritas tertinggi untuk memberikan strategi pelanggan yang diinginkan. Sistem CRM ini hanyalah alat yang untuk menggerakkan strategi, dan dengan demikian harus disesuaikan untuk penyampaian strategi itu. Adapun contoh CRM yaitu pertama tuh pada website, yang dimana pada website itu biasanya ditampilkan form yang disediakan ini akan berisi pertanyaan seputar bantuan yang bisa diberikan kepada pelanggan. Lalu hasil dari form ini dikumpulkan ke dalam sebuah database dan menjadi feedback bagi perusahaan. Selain itu, bisa juga dengan memberikan form berlangganan email. Dengan begitu, si pelanggan ini akan menerima update kabar terbaru yang diberikan oleh perusahaan, sehingga mereka akan tetap terhubung dengan perusahaan. Lalu ada lagi contoh CRM pada aplikasi, yaitu pada umumnya contoh CRM pada aplikasi ini menggunakan fitur rating dan juga kolom komen yang bisa diisi oleh konsumen atau pelanggan. Dengan fitur ini, si perusahaan itu dapat mengetahui feedback mengenai produk, baik itu berupa kepuasan layanan hingga kritikan ataupun masukan dari pelanggan terkait produk dari perusahaan itu. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai chapter 12. Terima kasih atas waktunya.